adik-adik yang di rumah. Coba kakak sapa dulu yang di sebelah sini. Wow, ganteng-ganteng sama cakep-cakep yang di sini. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Ketemu lagi sama Kak Ririn, ketemu lagi sama teman-teman yang cantik, yang ganteng. Kita hari ini mau mulai lagi ibadah kita. Kita mau siapin hati kita mau siapin diri kita mau undang Tuhan Yesus hadir di hidup kita hari ini. Ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami undang Kau Bapa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Coba kakak sapa sekali lagi ya. Kalau kakak tanya, "Shalom adik-adik," kalian langsung lompat dari bangku. Shalom gitu, bisa? Bisa, siap. Siap ya. Yang di rumah juga sama. Waktu Karin bilang shalom, kalian harus berdiri lompat. Oke, siap? 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Yeay. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu tentang jaga apa ini? Mata mulut. Coba pegang. Mana mulutnya? Tangan? Kaki? Kepala? Mata? Kaki? Mulut? Coba pegang tangan temannya. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Kita mau nyanyi lagu ini kenapa? Biar kita ngingetin, suruh kita jaga mata, jaga hati kita. Siap? Siap? Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga Matamu. jaga apa? Jaga hatimu. Jaga tangan dan kaki Dan juga mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi Anak Tuhan. katakan sekali lagi, jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga Matamu. jaga Jaga hatimu. jaga tangan dan kaki dan mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku jadi anak Tuhan. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Katakan aku bangga. Aku bangga jadi anak. Sekali lagi katakan aku bangga.
Aku bangga jadi anak Tuhan. Yeay. Capek belum? Belum, Kak. Belum. Yang di rumah udah capek belum? Belum. Karena kalau buat Tuhan itu nggak ada yang nggak ada yang capek. Harus terus semangat. Sekarang kenapa kita harus semangat? Kita mau ngetok-ngetok pintu. Ngetok-ngetok pintu nggak? Mau nggak? Kalau ngetok pintu tuh bunyinya gimana ya adik-adik? Tak 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 gitu ya. Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil Tuhan untuk mengartikannya. Mene mene tekel fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekel fasir. Menjadi orang ketiga. Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil raja untuk mengartikannya. Mene mene bekelu fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene kelu fasir. Menjadi ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Yeay. Capek? Belum, tapi kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Jadi silakan duduk adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Katakan, Tuhan tak pernah janji, Tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi, mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami sudah semangat untuk memuji Engkau Bapa. Kami sudah meninggikan nama Engkau. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan agar duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hai, shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap semua dalam keadaan baik dan sehat dan pastinya luar biasa, amin. Nah, ketemu lagi bersama Kak Dedi minggu ini dan kita mau dengerin firman lagi, oke? Kita mau sharing satu sama lain, kita mau denger apa yang Tuhan mau buat hidup kakak, buat hidup kamu, dan buat hidup semua orang hari ini, amin. Nah, tema hari ini adalah ditebus. Mantap adik-adik, bahwa setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahwa kita adalah orang-orang yang menang, bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, kita adalah orang-orang yang punya hidup, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Maka itu bahwa setiap kita sudah ditebus. Dan kita harus mengerti kenapa kita ditebus oleh Tuhan Yesus adik-adik ya. Karena Tuhan mengasihi hidup kita semua, amin. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat pagi ini, buat hari yang baik, buat hidup yang baik yang Tuhan beri buat hidup setiap kami. Kami mau dengar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus pimpin kami, berikan kami hikmat, marifat untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di hari-hari ke depannya Bapa. Di hari-hari yang tidak penuh dengan ketidakpastian, tapi kami percaya Tuhan bersama kami. Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya adik-adik. Nah, tema minggu ini ditebus di ayatnya di Matius 20 ayat 28. Ya adik-adik ya. Nah, kita mau biasa
nonton video sebelum kita masuk ke poin-poin yang akan kita dengar hari ini. Siap untuk nonton video, nonton film hari ini? Duduk yang manis, duduk yang baik, jangan gangguin adiknya atau cicinya ya. Semua duduk dengan manis, dengan baik. Oke? Ini dia videonya. Wah, adik-adik seru ya. Mereka merayakan tahun baru dengan pesta kembang api, ya. Nah, adik-adik yuk kita buka Alkitab kita hari ini. Udah siap buka Alkitabnya? Atau yang punya Alkitab di handphone boleh buka Alkitab di handphonenya. Kita membaca bareng-bareng adik ya. Udah ketemu? Buka Matius 20 ayat 28. Kita baca bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, sekali lagi, Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi semua orang. Bagi kita semua adik-adik, bagi kamu, bagi kakak, buat papa mama, bahkan buat semua orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Ya. Nah, apa sih yang mau kita pelajarin hari ini? Diselamatkan atau bahasa aslinya sozo, artinya apa sih? Bahwa kamu, kakak, dan setiap kita hari ini sudah diselamatkan. Lewat apa? Lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yaitu waktu dia mati di atas kayu salib, dia tebus, dia disiksa, dia banyak mengalami penderitaan, akhirnya mati di atas kayu salib. Untuk apa? Cuman satu, untuk hidup kamu dan hidup kakak diselamatkan. Ya, makanya hari ini jangan lupa waktu kita belum sungguh-sungguh, mulai hari ini kita mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita mau cari artinya. Ini dia yang pertama. Yang terpenting, kita mengetahui apa yang mendorong pengikut Nazaret ini. Apa yang membuat mereka bersatu, bahkan setelah kematiannya. Ya. Siapa yang memimpin mereka? Kita lihat, mereka mencari tahu apa yang membuat mereka tetap bersatu hati, gitu ya. Walaupun Tuhan Yesus sudah mati, adik-adik. Mereka memiliki sesuatu untuk dijual. Ini salah satu Aku ingin mereka dukun pada waktu itu. Kuasa Roh Kudus yang membuat mereka bisa melakukan keajaiban untuk menyembuhkan. Dia ingin membeli kuasa Roh Kudus adik-adik, gitu ya. Karena dia melihat bahwa murid-muridnya bisa melakukan hal-hal ajaib lewat kuasa Roh Kudus. Ya, dia mendatangi salah satu murid Tuhan Yesus. Ya, ada yang bisa kubantu? Aku diberitahu kalau Peter tinggal di sini. Ya, dia mendatangi Petrus adik-adik atau Peter. Ya, kita lihat dia bertanya kepada Petrus. Apa kau Peter yang dibicarakan banyak orang? Ya, aku Peter. Kau siapa? Aku Simon, dihormati tidak hanya di kota ini, namun juga di Damaskus, Antiok, dan Athena, tempat aku melakukan perdagangan. Lalu apa yang kau coba? Dia adalah orang yang cukup terkenal adik-adik di zamannya. Aku meramalkan masa depan, menyembuhkan orang sakit. Dia seorang tabib yang bisa meramalkan masa depan, bisa menyembuhkan orang sakit. Oleh orang yang berbakat sepertiku. Baiklah, apa yang bisa aku lakukan untukmu, Simon? Aku ingin kau menerimaku sebagai pengikutmu, Peter. Dia ingin menjadi murid Petrus. Aku hanya pendosa yang tanpa usaha apapun diberikan anugerah yang besar. Kau pasti tahu apa yang aku inginkan. Aku ingin kau membagi anugerah yang indah itu denganku. Aku tidak meminta semuanya, Peter. Sedikit sudah cukup untukku. Beritahu aku, Simon, bagaimana aku harus membagi anugerah ini? Dengan meletakkan tanganmu di atas kepalaku dan Roh Kudus akan turun di atasku. Bukankah cara itu yang biasa kamu lakukan? Menurut cerita yang aku dengar, untuk menyembuhkan orang-orang, kau meletakkan tanganmu di atas kepala mereka, atas nama Yesus dan Nazaret. Dan sebagai gantinya, aku akan memberikan kantong ini, yang penuh emas dan semua ini milikmu, Peter. Berani sekali kalian, aku tidak mengerti. Sebenarnya apa yang sedang kalian tertawakan? Beraninya kau mencoba untuk membeli kami dengan emas. Beraninya kau berpikir untuk bisa membeli karunia Tuhan. Aku melihat ke dalam jiwamu, Simon. Kau selalu menipu orang yang kau temui. Penyembuhan yang kau katakan hanyalah kebohongan dari imajinasimu. Keajaiban yang kau banggakan hanyalah trik yang murahan. Di hadapan Tuhan kau tidak punya hati ataupun hati nurani. Hidupanmu hanyalah kebohongan, kepura-puraan dengan penuh dosa. Kau berjalan dengan kesalahan, Simon. Tuhan membenci semua orang yang mencoba menghasutnya. Apa kau ingat apa yang dilakukan kepada para penyembah anak peluru emas itu? Apa kau ingat?
Semua para penyembah itu mati. Apa kau ingin mati seperti para penyembah itu, Simon? Apa kau ingin keadilan Tuhan mencarimu sebelum matahari terbit? Aku ingatkan, kau bertobatlah, Simon. Kau adalah pengaruh yang jahat. Aku ingatkan sekali lagi untuk terakhir kalinya. Tuhan benci orang-orang yang menghasutnya. Pergilah dari kehidupan kami, Simon. Aku mohon padamu, Peter, ampunilah aku. Atas nama Yesus, aku memohon padamu bahwa tidak ada dari yang kau katakan akan menimpa aku. Benar, aku datang untuk mempengaruhimu, tapi kau telah tahu semuanya. Dan sekarang aku bertanya pada Yang Maha Kuasa untuk mengampuni jiwa. Ya, adik-adik ya. Poin pertama adalah dibebaskan atau dilepaskan. Nah, jadi tadi ada satu tokoh namanya Simon. Dia berupaya untuk menjadi murid Petrus. Baik adik-adik awalnya. Ya, dia ingin menjadi murid Petrus, ingin mengenal Tuhan, dia ingin ditumpang tangan karena ingin menerima kuasa daripada Roh Kudus itu. Tapi ujung-ujungnya si Simon ini pengen kasih uang ke si Petrus. Tapi Petrus tahu maksud hati si Simon ya adik-adik ya. Dia cuma ingin membeli kuasa itu, dia pikir dia bisa membeli dengan uang dan harta yang dia punya. Tapi Petrus mentertawakannya sebagai sebuah penghinaan kepada Tuhan ya adik-adik ya. Karena Petrus berkata bahwa itu cuma anugerah, itu cuma dikasih sama Tuhan secara cuma-cuma gitu ya. Dia juga seorang pendosa yang gak layak terima, tapi Tuhan kasih anugerah buat Petrus terima kuasa Roh Kudus itu. Nah, salah satu arti diselamatkan adik-adik yaitu dibebaskan atau dilepaskan ya. Sama seperti Simon tadi ya, dia terikat dengan banyak hal. Dia minta dibebaskan, dia minta diampuni, dia minta dilepaskan dari setiap hal yang mengikat hidupnya. Nah adik-adik, hari ini kalau kita sudah mempercayai bahwa hidup kita sudah diselamatkan, artinya gini, hidup kita sudah bebas, hidup kita sudah dilepaskan daripada hal-hal dosa yang mengikat hidup kita, hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah adik-adik, kalau hari ini kita masih mungkin suka males, suka nggak rajin, nah adik-adik mulai berubah, mulai bertobat. Karena apa? Hidup kita sudah diselamatkan. Harusnya hari ini kita nggak malas lagi. Harusnya hari ini kita menjadi orang yang rajin. Harusnya hari ini kita menjadi orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Karena apa? Kita tahu kita sudah dilepaskan oleh Tuhan. Dilepaskan dari apa? Dari dosa, dari sakit penyakit, dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Tuhan sudah lepaskan hidup kita. Tuhan sudah bebaskan. Kapan? Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan bilang gini, sudah selesai. Artinya apa? Semua sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Sakit penyakitmu, ketidakbaikanmu, kesalahanmu, apapun yang menimpa hidupmu Tuhan sudah tanggung. Dan Tuhan mau bilang ini, kamu sudah bebas. Kamu sudah dilepaskan. Amin. Nah, itulah baiknya Tuhan. Nah, poin yang kedua apa adik-adik? Yuk kita mau lihat lagi ya. Ada seorang ibu-ibu, kita lihat. Ada domba, kambing yang mengikutinya. Ya. Mary, aku membawakan salah satu kambing agar kau bisa bersusu pada anak-anak. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Oh, ternyata dia mau kasih kambing untuk anak-anak bisa minum susu adik-adik ya. Ada anak-anak sedang bermain bersama keledai. Damai. Bagaimana kami bisa membantumu? Kami berusaha melakukan apa yang kami bisa. Ada orang yang mau membantu Mary atau Maria. Ya. Kami punya lapangan, sebuah kamar dan beberapa. Dia ingin kasih ada orang-orang kasih fasilitas, ada lapangan, ada kamar, ada hal-hal untuk orang-orang yang hidup bersama Mary. Kami juga punya kedai Tuhan. Jadi sesuai dengannya. Mereka akan senang-senang dengan mereka dan kita juga akan senang melihatnya. Gitu. Wah, ada seorang Petrus, lihat. Petrus bertemu dengan siapa adik-adik? Aku menjual semua yang aku punya itu, Dan aku membebaskan budakku. Sekarang yang aku punya hanya untukmu dan orang-orang miskin di perkumpulan. Barnabas melakukan apa yang Yes. Barnabas mendatangi Peter. Dia menjual semua harta yang dia punya. Dia bebaskan semua budaknya dan dia menemui Petrus. Ya adik-adik ya, dia jual semua hartanya karena dia tahu bahwa yang berharga adalah Tuhan. Nah adik-adik, yang kedua apa sih? Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, orang-orang yang makmur adik-adik. Makmur dalam artian apa? Diberkati dalam artian apa? Gak cuma materi, tapi apa? Hidup kita penuh sukacita, damai sejahtera, orang yang sehat, orang yang baik keadaannya hari ini. Lebih daripada harta. Ya, bahwa kita orang yang diberkati oleh Tuhan.
Ya, diselamatkan artinya gini, kita mempunyai hidup adik-adik. Nggak cuma kita nggak lagi dalam mati, tapi kita ditebus oleh Tuhan. Kita orang-orang yang diberkati. Diberkati secara materi, diberkati secara rohani, diberkati secara jasmani. Semua hal yang kau kerjakan di hari-hari ini, bahkan di hari depan dan untuk masa depanmu, Tuhan berkati adik-adik. Supaya apa? Engkau dikenal orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, waktu hidup kita diberkati, kita juga harus jadi berkat buat banyak orang. Ya, ingat adik-adik, waktu kita dapat berkat, ada berkat orang lain yang Tuhan mau sebarkan lewat hidup kita. Ingat ya, kalau kita dapat sesuatu jangan lupa berbagi kepada sesama. Kalau kita punya sesuatu jangan lupa kasih kepada orang lain yang membutuhkan, kepada Tuhan sendiri lewat persembahan-persembahan yang kita kasih kepada Tuhan ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Adik-adik, diselamatkan artinya juga diberkati, gitu ya. Hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam cintanya Tuhan adik-adik ya. Maka itu jangan lupa bahwa engkau, hidup kita adalah orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus, orang yang diberkati Tuhan. Amin. Poin yang ketiga. Saudara, kalian semua tahu bahwa Tuhan ingin orang-orang kafir mendengar firman Injil langsung dariku dan memeluk agama Kristus. Di Kaisaria, aku dipanggil ke rumah seorang perwira Romawi, di mana orang-orang kafir telah berkumpul yang sudah mendengar isi Injil dariku. Tuhan tidak membuat perbedaan antara kita dan juga menurunkan Roh Kudus pada mereka. Aku melakukan perintah Roh, aku membaptis mereka dan melihat Roh Kudus turun kepada mereka, turun kepada yang tidak disunat, sebagaimana itu turun pada orang Yahudi yang disunat. Bagaimana kalian ingin memaksakan beban kepada mereka yang bahkan bapak-bapak kami atau diri kita sendiri yang tidak mampu menghormati, dengan kata lain wajib sunat dan aturan-aturan kaku yang lain dari agama Israel? Kami percaya bahwa kita sudah diselamatkan berkat rahmat Tuhan Yesus. Karena mereka pun telah diselamatkan. Aku percaya kita tidak boleh mengganggu orang kafir yang patuh kepada perkataan Yesus dan menjadi muridnya. Yang kau dengar itu benar, bahwa mereka ingin menghapuskan firman Nabi Musa. Itu tidak benar saudaraku. Tetapi ketika kau berpikir bahwa Musa datang 1000 tahun sebelum Yesus, tidak ada salahnya untuk membuat beberapa perubahan. Tapi saudaraku, apakah tidak tertulis bahwa semua bangsa harus memuji Tuhan dan semua bangsa akan diselamatkan? Hanya bagaimana itu bisa terjadi kalau kita orang Yahudi yang disunat? Itulah sebab kita terus benar. Kehendak Tuhan dan Yesus, kita semua bisa diselamatkan, baik yang disunat dan tidak disunat. Itu semua baik dan bagus. Tapi aku mohon pengampunan untuk bangsa kita. Apa yang akan terjadi pada Israel jika warisan nenek moyang kita dikhianati? Jika kita melanggar apa yang telah ditulis, itu menerima orang-orang kafir di antara kita, itu adalah sama saja dengan menghancurkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak boleh mengkhianati warisan nenek moyang kita. Saudara-saudara, yang Petrus katakan sudah tertulis. Aku akan kembali mendirikan tenda David yang telah jatuh. Aku akan mengembalikannya kepada kemuliaan, agar seluruh umat manusia dapat mencari Tuhan, dan semua orang-orang yang telah memanggil namaku akan diselamatkan. Saudara-saudara, semua ini benar-benar sudah tertulis. Dan aku berkata, berkatilah Israel dan semua tradisinya. Mereka yang pindah agama berpindah kepadanya, bukan kepada Israel. Inilah yang harus kita tegaskan. Injil Yesus harus diketahui oleh semua orang dan untuk semua gereja yang telah dibangun dan akan dibangun atas nama Yesus mulai hari ini. Yes, ya adik-adik ya. Yang ketiga ada lagi nih, diselamatkan, benar-benar masuk sorga. Artinya gini, kalau tadi kita lihat videonya, ada aturan-aturan tradisi orang-orang Yahudi yang mencoba yang memisahkan orang yang sudah disunat sama orang yang belum. Karena orang-orang Yahudi diwajibkan bersunat, sementara orang-orang kafir yang tidak disunat nggak boleh bergaul. Tapi Petrus bilang enggak, gitu ya. Semua orang berhak diselamatkan. Semua orang layak untuk terima anugerah Tuhan. Nggak cuma orang-orang Yahudi, tapi di luar orang-orang Yahudi juga berhak diselamatkan ya adik-adiknya. Maka itu Tuhan bilang gini, aku datang ke dunia bukan untuk satu orang, tapi untuk apa? Buat banyak orang. Ya, Yohanes 3 ayat 10. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Keselamatan itu hak semua orang. Tuhan berikan itu buat semua orang, gak cuma orang Kristen, enggak. Tapi untuk semua orang yang ada di dunia ini, Tuhan buka semua pintu keselamatan itu bagi orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya,
Artinya Tuhan Yesus datang buat semua orang. Dia tidak pernah datang cuma untuk orang Yahudi, nggak cuma datang untuk orang Kristen, tapi buat semua orang adik-adik ya, yang ada di dunia ini. Maka dari itu kita harus mengasihi juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biar apa? Biar tadi Injil keselamatan itu tentang Tuhan disebarkan dan semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang masuk surga. Karena apa? Karena percaya kepada Tuhan. Adik-adik jangan lupa tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap beritakan firman Tuhan dimanapun kalian berada. Lewat apa? Lewat perkataanmu, lewat hidupmu, lewat tindakanmu, lewat setiap hal yang kau lakukan, biarlah nama Tuhan dimuliakan di atasnya. Amin. Supaya apa? Kita yang sudah diselamatkan menyebarkan kabar baik Injil itu, supaya setiap orang beroleh keselamatan itu sendiri. Ya. Biarlah hari ini Roh Kudus memampukan adik-adik dan kakak dan semua orang untuk memberitakan nama Tuhan, supaya makin banyak orang yang diselamatkan karena nama Yesus. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan minggu ini adik-adik ya. Sebelum kita berpisah, kakak punya satu pertanyaan buat hidup kalian. Buat kalian semua ya. Nah, pertanyaannya adalah adik-adik, waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan dia terima penyiksaan, dicambuk. Nah, kakak mau tanya ini, berapa kali Tuhan Yesus dicambuk sebelum disalibkan? Ya, sekali lagi pertanyaan, berapa kali Tuhan Yesus dicambuk sebelum dia disalibkan? Kalau tahu jawabannya langsung komen di sini ya, di bawah di komen. Jangan lupa. Oke? Demikian firman Tuhan minggu ini adik-adik. Kita berdoa ya sebelum kita berpisah satu sama lain. Oke, kita berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu. Kami tahu kami orang-orang yang bersyukur, karena kami orang-orang yang menang, karena kami orang-orang yang sudah ditebus, karena kami orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, oleh karya salib-Mu kami beroleh keselamatan, kami beroleh kelepasan, kami beroleh berkat daripada Tuhan sendiri, berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan, apapun itu semua yang baik dicurahkan Tuhan, berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu yang sudah menyelamatkan hidup kami. Biarlah lewat karya-Mu, lewat di dalam hidup kami juga bisa mengabarkan kabar baik Injil itu dalam kehidupan kami ya Bapak, buat orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih materaikan firman ini buat hidup setiap kami, buat adik-adik di rumah, bersama keluarga dimanapun mereka berada, sedang sekolah. Tuhan memberkati hidup mereka. Jagai, lindungi ya Bapak dari mara bahaya, dari setiap sakit, penyakit, virus apapun tidak ada dalam keluarga anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak ingetin sekali lagi ya. Kalau kalian keluar jangan lupa pakai masker. Kalau lagi di luar lagi banyak kerumunan, jangan ngumpul sama kerumunan itu. Dan tetap cuci tangan kalau habis pegang apa-apa, habis dari luar. Dan kalau nggak ada kepentingan penting banget, jangan keluar rumah ya. Tetap ada di rumah. Supaya apa? Kita tidak tertular sama virusnya. Oke? Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.